Kabupaten Biak, Provinsi Papua. Wah, luar biasa, jauh sekali ini ya. Nah, kemudian pada tahun 2016 dipercayakan menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Modayang, Kabupaten Bolaang, Mogondo Timur. Nah, pada tahun 2021 Kemendikbudristek meluncurkan program sekolah penggerak. Kemudian beliau sebagai kepala sekolah mengikuti seleksi sampai ditetapkannya menjadi pelaksana program sekolah penggerak angkatan 1 dan menjadi penggiat komunitas belajar. Wah, luar biasa nih Bu Masita background-nya ya atau pengalamannya. Insya Allah hari ini Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia nggak rugi lah ikut sesi ini ya, karena memang ternyata narasumbernya basicnya luar biasa ini. Quote dari Bu Masita Alif sendiri adalah bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Semangat gitu ya. Baik, lanjut Mas Panitia. Iya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bu Masita Alif untuk memaparkan materi kurang lebih selama 30 menit ya. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Aisyah yang sore ini sudah akan memandu kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat malam untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia bagian timur. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Aisyah sebagai moderator yang sudah memperkenalkan secara singkat latar belakang saya. Kemudian juga terima kasih tentunya kepada tim PMM, Mas Kadri dan Mas Bayu. Dan terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu guru hebat yang pada sore hari ini sudah hadir bersama untuk bersama-sama mendengarkan praktik baik dari untuk membudayakan ya kearifan lokal dalam pembelajaran terdiferensiasi. Sebelum saya masuk pada materi, tentunya saya akan memulai dengan pantun. Karena memang Bapak Ibu guru hebat sudah sejak siang mengikuti webinar secara terus-menerus. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat tetap bersemangat untuk mendapatkan ilmu dari kami semua. Inilah pantun saya. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa datang. Salam Merdeka Belajar. Lanjut, saya akan menyampaikan materi. Yang pertama ini tentunya bagaimana ide yang kami ambil dan inovasi pembelajarannya. Ide yang kami ambil adalah untuk mengangkat budaya daerah tentunya yang ada di daerah saya. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena ini berkaitan dengan visi misi Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Timur untuk mengangkat dan melestarikan budaya daerah agar anak-anak tidak melupakan budaya sendiri. Oleh karena itu kami dari pihak sekolah tentunya mendukung visi misi dari Bapak Bupati kami, yaitu Bapak Samsahrul Mamonto, yang dengan giatnya untuk memasyarakatkan budaya untuk terus dilestarikan. Kami mulai pada foto dokumentasi yang pertama. Ini adalah foto dari salah satu tarian yang kami ambil, yaitu tarian Kabela. Tarian Kabela ini adalah salah satu tarian tradisional untuk menjemput tamu. Mengapa dikatakan tarian Kabela? Karena memegang seperti kotak, itu namanya Kabela, atau dalam bahasa Mongondo disebut juga boyo-boyo, yang berarti tempat sirih dan pinang. Setiap tamu yang hadir pada
kunjungan di daerah kami suguhkan sirip pinang untuk dicicipi melalui tarian Kabela ini. Tarian ini ditarikan oleh putri dan jumlahnya ganjil, bisa 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya untuk foto yang kedua, ini adalah kami ambil juga tarian Jawa, sedang kami di daerah Bola. Kami berada pada masyarakat bersuku Jawa. Oleh karena itu, selain adat budaya Bola Amungondo, kami juga mengambil tarian suku Jawa untuk dikembangkan di sekolah. Selanjutnya untuk foto yang ketiga, ini permainan alat musik tradisional, yaitu alat musik kulintang, alat musik Sulawesi Utara. Karena kami ada di Sulawesi Utara, oleh karena itu kami memperkenalkan juga kepada siswa untuk melestarikan budaya permainan alat musik kulintang ini. Selanjutnya Mas Bayu, next. Mas Bayu bisa next. Iya. Bagaimana kami untuk memberikan inovasi kepada ide-ide yang kami sudah ambil. Yang pertama tentunya kami berbincang-bincang dengan Dewan Guru untuk membuat inovasi pada ide yang telah kami rencanakan. Kemudian tentunya kami bersama teman-teman guru membentuk tim untuk bertanggung jawab kepada program yang telah kami tetapkan. Setelah itu juga sekolah tentunya mempersiapkan peralatan sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan. Tentunya pada awal itu guru juga membuat wawancara pada siswa, kira-kira minat dan bakat siswa itu kemana. Karena kita melaksanakan kurikulum merdeka yang berdiferensiasi, kemudian yang berpusat pada murid. Oleh karena itu, tetap mengangkat minat dan bakat siswa. Setelah mendapatkan minat dan bakat siswa lumayan banyak untuk mengikuti program, kemudian setelah ditetapkan semuanya, memulai latihan. Kalau tari-tarian, walaupun alatnya belum lengkap, sudah bisa dilaksanakan latihan. Sedangkan untuk permainan alat musik kulintang, tentunya sebelum alat itu ready, guru yang membimbing sudah melatih anak-anak itu dengan membaca not-not dalam lagu. Setelah alatnya ready, sekitar 2 bulan waktu itu, barulah anak berlatih dengan alat tersebut. Karena apa? Alat musik kulintang ini agak lama kami menyiapkan, waktu itu sekitar 2 bulan. Karena harus pesan dari daerah lain, daerah Minahasa. Alhamdulillah 2 bulan itu bisa siap dan anak-anak mulai latihan. Tentunya untuk target ke depan, pada saat itu kami akan mengikuti berbagai event, menampilkan apa yang sudah dilatih oleh guru pembimbing, mengikuti lomba-lomba, dan seterusnya. Itu untuk proses persiapan sampai pelaksanaannya. Next, Mas Bayu. Ya. Ya, kok keluar dari Zoom ya? Halo? Iya, iya. Oh iya. Iya, Masih share ya? screen-nya kok nggak kelihatan ya? Oh gitu, di tempat saya sudah ini Bu, Iya, sinyalnya barangkali. iya, kayak keluar gitu. Ya, saya pandu dari sini Ibu, bisa? Iya, boleh dipandu, boleh Iya. dipandu Ibu Aisyah. Sekarang sudah sampai ke slide proses persiapan dan pelaksanaan. Iya, itu tadi sudah ya. Iya, sudah pada proses pelaksanaan. Kok saya, iya.
Share screen dulu. Nggak kelihatan sih, Mas. Nggak kelihatan. Mas Panitia bisa langsung dibantu. Iya, gimana Mas Bayu? Ini. Oke, sudah terlihat Ibu? Sudah terlihat? Belum. Belum, tapi di layar saya ini sudah terlihat. Iya ya. Iya. Saya nggak bisa lihat ini ada apa ini. Iya. Ada Baik, gangguan. begini saja barangkali bisa Ibu langsung melanjutkan penjelasan. Nanti saya yang nanti tinggal bilang lanjut gitu. Jadi screen-nya saya yang memantau dari sini. Bisa. Oh iya. Iya. Mungkin Silakan. bisa deh. Iya. Sekarang sudah sampai Kita proses sudah persiapan pelaksanaan. Iya, proses persiapan pelaksanaan tadi sudah ya, Bu. Iya, selanjutnya bisa dilanjutkan untuk slide selanjutnya. Mas Bayu, bisa dilanjutkan slide. Iya. Sebelum inovasi dan setelah inovasi, Ibu. Halo, Bu Masita, masih bergabung? Keluar ya. Iya. Tidak masalah Ibu. Iya, masih Bu. Saya menyimak dari sini. Ini slide-nya sebelum inovasi dan setelah inovasi. Barangkali Ibu bisa melanjutkan ini penjelasannya di slide ini. Iya. Tentunya berkaitan dengan sebelum inovasi di sekolah kami itu pada saat belum adanya inovasi pembelajaran, kegiatan banyak berpusat pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kognitif, dan selanjutnya kegiatan-kegiatan lain yang bersifat wajib saja, belum mengupdate atau mengangkat minat dan bakat siswa. Setelah diadakannya inovasi pembelajaran, barulah kami banyak melakukan inovasi dengan mengangkat budaya tentunya yang berpusat pada murid sesuai minat dan bakat mereka. Itulah sebelum dan sesudah adanya inovasi. Ya. Bisa di next, Mas? Iya, bisa dilanjutkan, Mas Panitia. Oke. Ini foto-fotonya nih yang terlihat nih, Ibu. Iya, untuk foto-foto itu merupakan gambaran keadaan sekolah kami tentunya ya, sebelum dan sesudah diadakannya inovasi pembelajaran. Ibu Masita, di sini terlihat yang gambar sebelum inovasi ini terlihat anak-anak di satu ruangan kelas ini sepertinya. Mungkin bisa dijelaskan kepada Bapak Ibu guru hebat nih, apa sih sebenarnya yang berbeda dengan gambaran di layar ini? Iya, kalau pada saat sebelum inovasi ini kan tadi saya sudah jelaskan banyak berpusat pada kegiatan kognitif, kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan OSN, kemudian untuk kegiatan lain O2SN, FLS, namun sebatas belum mengangkat minat dan bakat siswa, begitu. Terus setelah diadakan inovasi, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan berkaitan dengan budaya tentunya. Itu foto-foto cuplikan, sedikit cuplikan menggambarkan situasi sekolah sebelum adanya inovasi dan sesudah adanya inovasi. Iya, baik, luar biasa. Untuk selanjutnya, Mas Bayu. Iya. Apa sudah kelihatan, Ibu? Terlihat di layar, Ibu? Belum sih, belum. Ya. Baik, saya bacakan dari sini ya. Ya, dampak ya. Iya, dampak betul sekali, Ibu. Silakan. Iya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan. Dengan adanya berbagai kegiatan tentunya pasti ada dampaknya. Baik itu di sekolah, dampaknya terhadap siswa, dan orang tua juga. Ya, untuk dampak yang pertama ini, siswa yang sebelumnya tidak aktif mengikuti kegiatan menjadi lebih aktif karena kegiatan yang disiapkan oleh sekolah sesuai dengan minat dan bakat mereka. Itu dampak yang pertama yang kelihatan sangat luar biasa untuk peserta didik. Kemudian dampak yang kedua,
dengan banyaknya kegiatan, siswa lebih senang berada di sekolah. Kalau sebelum inovasi itu kegiatan di sekolah itu cuma yang wajib-wajib saja, jadi anak kayaknya kurang senang untuk berlama-lama di sekolah. Namun setelah ini memang siswa itu lebih senang lama-lama di sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh sekolah. Kemudian dampak yang ketiga, di sini kelihatan pada saat itu kami latihan sekitar 2 bulan. Terus pada akhir semester ganjil tahun 2021 kami mengadakan pentas seni. Di sini kelihatan dampak bagi orang tua. Orang tua kelihatan sangat senang sekali atas prestasi anak-anaknya di sekolah. Karena bukan hanya nilai kognitifnya saja, namun banyak ditunjang oleh minat dan bakatnya. Sebagai contoh saja, ada siswa yang tidak pernah diundang ke depan untuk menerima piagam penghargaan, tapi saat diadakan inovasi ini, anak-anak sekecil apapun minat bakatnya yang sudah mengikuti kegiatan, kami apresiasi dengan memberikan piagam penghargaan. Kami undang ke depan bersama orang tua, oleh karena itu orang tua sangat mendukung dan sangat senang dengan kegiatan ini. Selanjutnya, dampak yang keempat, kami mengundang pemerintah setempat, baik pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang-Mongondo Timur, dan masyarakat yang peduli pendidikan seperti alumni. Oleh karena itu, mereka mensosialisasikan lewat media sosial masing-masing juga. Kemudian dampaknya kami sering diundang ke tingkat kabupaten oleh dinas-dinas terkait yang membutuhkan sajian budaya. Selain itu juga kami mewakili Kabupaten Bolaang-Mongondo Timur untuk ke tingkat provinsi mengisi acara-acara juga dan mengikuti lomba-lomba. Itu ada 4 dampak yang kelihatan sangat luar biasa di sekolah dengan penerapan Merdeka Belajar untuk siswa yang terdiferensiasi disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Untuk selanjutnya, Mas Bayu. Ya, untuk selanjutnya ini adalah merupakan dokumentasi ya pada saat persiapan sampai pada latihan ya. Jadi ini dokumentasi saja sekilas ya, banyak pasti dokumentasi yang lain. Yang di samping kiri tentunya latihan alat musik kulintang yang dibimbing oleh guru yang berkompetensi di bidang itu. Begitu juga tarian kabelanya dibimbing juga, kemudian tarian Jawa, kemudian yang terakhir tarian dana-dana. Ya, next Mas Bayu. Ya, sudah Bu Aisyah. Bu Masita sudah bisa melihat di layar, sudah muncul. Belum bisa. Belum bisa. Saya lihat ini aja. Iya, ini dokumentasi. Iya betul. Ya. Silakan dilanjutkan. Iya, dokumentasi penampilan siswa ya Bu ya. Iya, dokumentasi penampilan siswa dalam berbagai event. Untuk foto yang pertama, dokumentasi pada saat masyarakat Jawa itu mengadakan Java Culture Festival pada bulan Juni tahun 2022. Kami diminta oleh panitia untuk mengisi acara yaitu tarian gandrung, tarian Jawa yang kami ambil dari Banyuwangi, kemudian permainan alat musik kulintang. Dalam permainan alat musik kulintang, siswa-siswi berpakaian Jawa. Nah, ini merupakan kolaborasi dari alat musik tradisional Sulawesi Utara dimainkan oleh anak-anak yang mayoritas bersuku Jawa. Selanjutnya di sebelah kiri bawah, ini kegiatan dengan Dinas Pariwisata seprovinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kami diminta untuk menjemput tamu dan menyajikan tarian kabela yang dilaksanakan di lokasi wisata Danau Moat, Kabupaten Bolaang-Mongondo Timur.
untuk dokumentasi bagian kanan atas adalah pada saat mengikuti perlombaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bola Mongondo Timur pada bulan Juli tahun 2022. Dan alhamdulillah kami bisa mendapatkan terbaik 1 dengan kemampuan minat bakat anak yang luar biasa. Untuk dokumentasi yang kanan bawah, pada saat mewakili Kabupaten Bola Mongondo Timur pada ajang Legislatif Expo, kami diminta untuk menjemput tamu tarian kabela, kemudian ada tari kreasi juga. Tari kreasi yaitu tari kopi cingkeh. Nanti ada di dokumentasi selanjutnya. Dilanjutkan Mas Bayu. Ya, ini dokumentasi lainnya Ibu. Ini ada tari-tarian. Oh iya, nah ini saya sudah bisa lihat Zoom-nya. Iya, ini dokumentasi lainnya dan pada event yang lain juga. Pada kiri atas ini pada saat Hari Ulang Tahun Kabupaten Bola Mongondo Timur. Tarian ini biasanya cuma 5 siswa, namun kami menampilkan lebih karena disesuaikan dengan event yang sangat besar dari Kabupaten Bola Mongondo Timur. Kemudian yang kedua, kami diminta untuk menari kabela. Dan itu disajikan juga oleh siswa-siswi lebih dari biasanya. Kemudian yang di tengah ini pada saat sebelum ikut perlombaan tarian dana-dana. Kemudian yang pada bagian tengahnya ini pada saat ada tamu dari Kementerian Kemendikbudristek dan Teknologi mengunjungi sekolah waktu itu, kami juga menyajikan tarian dana-dana. Kemudian ini tadi yang saya bilang tarian kopi cingkeh, ya, dalam bahasa Menaran cengkeh divariasi dan daun-daunan kopi. Karena apa, di wilayah sekolah itu adalah perkebunan kopi, ya. Oleh karena itu kami mencoba mengkreasikan tarian ini menjadi satu tarian kreasi. Kemudian pada kanan atas adalah dokumentasi pada saat kami diminta untuk menerima tim penilai PKK Provinsi Sulawesi Utara ke desa terdekat kami. Kemudian yang kanan bawah dokumentasi saat kegiatan dengan Dinas Pariwisata untuk mempromosikan pariwisata daerah Bola Mongondo Timur, lokasinya di Pantai Boka, Kabupaten Bola Mongondo Timur. Next, Mas Bayu. Iya. Iya, ini ada sedikit cuplikan tarian dana-dana. Tarian dana-dana ini sekarang sedang digiatkan di kabupaten kami. Mungkin suaranya ya Mas Bayu. Iya, sedang digiatkan di kabupaten kami untuk seminggu sekali itu dilaksanakan di pagi hari, baik di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor, supaya tarian ini bisa memasyarakat, terutama sangat berdampak positif kepada siswa karena mereka bisa mencintai budaya lewat tarian ini. Dan tarian ini juga bisa dijadikan senam sebagai motivasi pada awal kita melakukan aktivitas tentunya. Nah, itu cuplikannya. Tarian ini pada saat itu dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bola Mongondo Timur, Bapak Yusri Damopolii, kemudian ada Kepala Dinas Kesehatan yang kebetulan waktu itu hadir pagi di sekolah. Jadi siapapun tamu undangan kami ajak untuk bersama-sama menarikan tarian ini secara massal. Itu sekedar informasi mengenai tarian dana-dana. Yes. Mudah-mudahan kita bisa semangat dengan menarikan ini. Iya. Luar biasa. Bisa dilanjut juga, Mas Bayu. Ya, bisa di slide selanjutnya.
Iya, ini tadi adalah dokumentasi pada saat kami mendapatkan terbaik satu pada tarian Dana hari ulang tahun Kabupaten Bola Mongondo Timur pada yang lalu. Ya, bisa slide-nya dilanjut lagi. Tentunya untuk memasyarakatkan budaya ini juga ini sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Namun untuk tahun ajaran 2020 dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk lebih dikembangkan lagi, untuk lebih bervariasi lagi. Kemudian untuk guru-guru tentunya menerapkan juga di kelas ya. Misalnya pada awal pembelajaran diajak menari bersama secara sederhana, ya tentunya tidak makan waktu banyak untuk memberikan motivasi kepada siswa tentunya. Oke, untuk selanjutnya tentunya banyaknya kegiatan yang kami lakukan, kami tentunya harus merefleksi kembali apa-apa yang sudah kami laksanakan untuk kegiatannya berikutnya akan lebih baik lagi. Refleksi yang pertama adalah dengan menganalisis kebutuhan siswa dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan akan meningkatkan kemampuan siswa yang terdiferensiasi sesuai minat dan bakatnya. Dan refleksi yang kedua yang kami ambil adalah bahwa kemampuan siswa dalam berbagai bidang akan terus meningkat dengan pembelajaran terdiferensiasi dengan tetap memperhatikan minat dan bakat siswa. Kemudian refleksi yang ketiga tentunya dari semua inovasi yang kami lakukan tentunya kami banyak belajar yang berkaitan dengan minat di sekolah sehingga menjadi wadah untuk penyaluran bakat minat siswa itu agar siswa bisa menjadi lebih lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Aisyah, disilahkan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru hebat, di mana saja kita beri aplaus dulu untuk narasumber hebat kita pada sore hari ini. Baik, selanjutnya akan saya bacakan ini. Luar biasa, Bu Masita, banyak sekali ternyata pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik lewat chat ataupun yang raise hand ini sudah puluhan kayaknya. Tapi saya bacakan dulu ya yang pertanyaan via chat dulu ya. Iya, boleh Bu ya, Aisyah. saya bacakan dulu. Tapi sebelumnya ini ada informasi penting Bapak Ibu untuk registrasi bisa lewat tautan berikut ya. Mohon maaf, bukan registrasi, maksud saya adalah presensi dengan kode TP6JL, TP huruf besar, kemudian 6, JL-nya juga besar. Nanti bisa dilihat atau disimak di kolom chat. Iya, baik. Akan saya bacakan ini, Ibu Masita, dari Ibu Marlin Kanamanggi. Pertanyaannya adalah, apakah kegiatan tersebut masuk dalam pengembangan diri sekolah ataukah terintegrasi dalam mata pelajaran? Kemudian apakah semua anak dilibatkan atau melakukan pemetaan atau identifikasi dahulu sesuai dengan minat murid? Seperti itu, Bu Masita. Silakan dijawab. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab dulu apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru hebat. Tentunya pada awalnya, pada tahun 2021 itu kami mengangkat kegiatan ini dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Itu kami laksanakan, namun pada tahun 2022 ini kami sudah masukkan dalam proyek penguatan profil Pancasila dan tentunya berdasarkan minat bakat yang didata oleh Bapak Ibu guru.
Namun untuk yang tarian dana-dana itu alhamdulillah memang memasyarakat. Jadi untuk seluruh siswa sudah tercover dalam kegiatan ini. Kalau untuk permainan alat musik kulintang tentunya sesuai minat dan bakat mereka. Karena di permainan alat musik ini juga ada beberapa jenis ya musiknya, ada gitarnya, ada cello, ada bass. Jadi disesuaikan dengan minat dan bakat siswa sehingga anak bisa menyalurkan sesuai apa yang diinginkan oleh siswa. Kemudian untuk tarian kabela juga alhamdulillah sudah banyak siswa yang mengikuti, sudah sekitar 60% dari siswa bisa melakukan tarian kabela. Kemudian untuk alat musik tradisional juga untuk kelas 8 itu sudah masuk dalam pembelajaran. Jadi itu siswa kelas 8 keseluruhannya mengikuti pembelajaran tentang alat musik tradisional yang kami ambil tentunya permainan kulintang. Dan itu juga Bapak Ibu gurunya yang mengajarkan seni budaya tentunya disesuaikan dengan minat bakat anak. Seandainya memang ada anak yang sama sekali tidak berminat memainkan alat musik, menurut Bapak Ibu guru tentunya diberikan yang lain. Mungkin anak ini punya kemampuan untuk mendokumentasikan kegiatan. Oleh karena itu Bapak Ibu gurunya mempersilahkan untuk mendokumentasikan atau membuat cerita tentang permainan alat musik kulintang yang dilakukan di kelasnya. Jadi dengan siswa yang terdiferensiasi bisa dibimbing oleh guru mata pelajaran di tahun 2022 ini. Itu dari saya. Bagaimana Ibu Marlin? Iya, semoga Bu Marlin bisa menerima ya jawaban dari Bu Masita. Ya, baik. Terima kasih Bu Masita. Selanjutnya kita ambil pertanyaan dari peserta yang sudah raise hand dari awal tadi, bahkan sebelum kegiatan dimulai atau pemaparan materi dimulai. Saya ambil dari sesuai dengan urutan raise hand ya, Bapak Ibu. Nurul Fajri, ini Bapak atau Ibu ya? Bisa dibuka kameranya? Nurul Fajri. Iya. Oh, Ibu. Salam kenal Ibu. Baik, silahkan. Boleh dibuka dulu mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Bu Masita. Silahkan. Di-unmute dulu, Bu, mikrofonnya. Iya. Suaranya nggak terdengar, Bu Aisyah. Iya, suaranya tidak terdengar. Jaringan lagi bermasalah. Ya, baik. Kalau begitu kita langsung saja ke penanya kedua ya. Mohon maaf Ibu Nurul Fajri mengingat waktu. Silakan Ibu Rosianti dibuka kameranya. Ibu Rosianti. Iya, halo. Ada? Baik. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sepertinya terlempar. Baik, kita ganti dengan Bapak Adi Saputra. Silakan Bapak Adi Saputra. Halo, Bapak Adi Saputra. 1, 2, 3. Halo? Ya. Baik, kalau begitu kita ganti ke Ibu Maripa. Maripa, silahkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita ganti lagi ke Ibu Nurhana dari SMA Negeri 4. Mana Ya, ini? barusan selesai sholat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sekolah saya ini sedang ini Bu, mengajarkan program modul project untuk P5-nya. Kemudian pas kearifan lokal. Jadi pas ini tema sekolah kami itu kearifan lokal gitu. Begini Bu,
yang akan saya tanyakan, pertama kalau bisa contoh modul ajarnya ya Bu. Iya. Kemudian yang kedua jadi sekolah kami itu ada upacara adat. Upacara adat Mapalili namanya Bu. Itu upacara turun sawah. Nah, ini saya tanyakan apakah untuk melihat ini, apakah siswa kita itu diikutkan dalam acara ini atau hanya keseluruhan maksudnya dari siswa kelas 10. Jadi sekolah kami itu untuk kurikulum berubah ini baru di kelas 10, Bu. Jadi apakah hanya perwakilan saja kita bikin kelompok kemudian ada dari kelompoknya itu yang mewakili atau semua siswa, Bu? Untuk dilibatkan dalam melihat atau sekaligus menjadi pelaksana dalam upacara adat itu. Ini yang nantinya bagaimana? Mungkin itu saja dulu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Masita. Iya, terima kasih kepada Ibu Nurhana ya. Terima kasih atas pertanyaannya karena sekarang lagi melaksanakan P5 ya berkaitan dengan kearifan lokal. Itu untuk mengikutkan seluruh murid atau tidak itu tergantung program dari Ibu Nurhana. Tapi sebaiknya karena program kearifan lokal itu ada di kelas 10, sebaiknya saat kegiatan budaya turun sawah tadi ya Bu ya. Iya. Kalau memang tidak semua bisa hadir atau seperti apa, yang hadir itu kan bisa mendokumentasikan, kemudian bisa menceritakan kembali kepada teman-temannya pada saat pembelajaran di kelas sebagai panduannya. Jadi begitu Bu. Sebaiknya memang untuk seluruh siswa supaya semua bisa memahami tentang budaya tersebut. Kalau bisa yaitu lewat dokumentasi, lewat bercerita kembali dari teman sebayanya. Iya. Jadi itu Bu yang paling simpel. Untuk contoh modul ajar juga sudah ada Bu. Iya, nanti kami bisa bisa japri mungkin nanti pada Ibu Ana. Iya. Ya, makasih Bu, makasih. Terima kasih. Iya. Nah, ada ini juga contoh mungkin modul ajar. Oke, baik. Terima kasih Ibu Masita dan Ibu Norhana dari SMA Negeri 4 Tangkep. Ini juga jawaban barusan tadi juga barangkali bisa menjawab ya pertanyaan dari Bapak Adi Saputra. Ini sebenarnya pertanyaannya juga hampir sama. Apakah praktik baik yang dilakukan di sekolah Ibu Masita merupakan pengintegrasian dari P5 atau memang program khusus yang dibuat di luar dari P5? Tadi sudah dijawab ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke penanya dari kolom chat terlebih dahulu. Ini ada dari Ibu Nurwati. Saya langsung dua saja pertanyaannya ya Bu Masita ya yang di kolom chat. Boleh. Yang pertama dari Bu Nurwati, apakah kegiatan awal proyek modulnya sudah tercetak atau belum? Itu dari Bu Nurwati. Kemudian dari Bu Nur Aisyah, nah namanya sama. Apakah menumbuhkan minat murid terhadap kearifan maksudnya bagaimana menumbuhkan minat murid terhadap kearifan lokal? Silahkan Bu Masita. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk yang pertama yaitu apakah kegiatan ini yang diterapkan di sekolah itu awal kegiatan proyek. Seperti tadi yang saya jelaskan tentunya pada tahun 2021 itu kami masih programkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Oleh karena itu kami tetap memperhatikan minat dan bakat anak pada kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Namun di tahun ajaran 2022 ini kami sudah masukkan, kami integrasikan kepada proyek untuk kearifan lokal. Selanjutnya juga untuk permainan alat musik tradisional itu sudah masuk dalam pembelajaran untuk kelas 8 SMP tentunya. Jadi itu Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk menumbuhkan minat dari peserta didik? Sudah pasti peserta didik kita yang sangat berbeda, sangat berdiferensiasi, tentunya perlu motivasi
untuk anak bisa mencintai budaya, terutama budaya lokal, kemudian budaya yang ada di Indonesia pastinya. Ya, di sini Bapak Ibu guru tentunya banyak memberikan pertama tentunya dengan video-video tentang budaya. Kemudian anak diberikan motivasi-motivasi bagaimana untuk mencintai budaya kita agar budaya ini tidak akan punah. Karena kalau kita tidak terapkan kepada anak, takutnya ke depan nanti budaya kita sudah punah dan tetap ada. Namun tentunya dari sekolah tetap berupaya bagaimana agar anak ini bisa menyalurkan minat dan bakatnya dengan motivasi-motivasi yang sudah diberikan, ya. Jadi itu harus kita lebih sering juga mengikutkan anak-anak pada kegiatan-kegiatan budaya. Dan alhamdulillah kalau di kabupaten kami sudah beberapa kali dilaksanakan kegiatan budaya, bukan cuma budaya Bolaang-Mongondo, namun juga budaya suku yang tinggal di Bolaang-Mongondo, seperti suku Jawa, suku Minahasa, suku Sangihe, ya. Jadi itu semua sudah melaksanakan kegiatan adat budaya. Dan kami upayakan untuk peserta didik itu